Rema hari ini, Mazmur 51 ayat 4 dan 5. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Setelah Nabi Nathan menegur dosanya bersama Batsheba, Daud sebenarnya memiliki banyak alasan untuk membela diri. Ia bisa saja menyalahkan keadaan, kekuasaan yang dimilikinya, atau bahkan Batsheba sendiri. Namun, Daud memilih jalan yang berbeda. Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan memohon pengampunan dosa. Dari hati yang bertobat itulah lahir Mazmur 51. Sebuah doa yang menjadi teladan bagi setiap orang yang rindu mengalami pemulihan. Seringkali, kita juga lebih mudah menunjuk keluar daripada melihat ke dalam. Kita menyalahkan masa lalu, pola keluarga, atau orang-orang yang pernah melukai kita atas kondisi hidup kita hari ini. Memang, warisan masa lalu dapat menjelaskan mengapa kita memiliki kelemahan atau pola-pola tertentu. Namun, ketika kita terus hidup dengan menyalahkan orang lain, sesungguhnya kita sedang menutup pintu bagi perubahan. Hanya saat kita berhenti berkata, "Mereka yang membuatku seperti ini," lalu mulai berani berkata, "Tuhan, ubahlah aku," maka proses pemulihan mulai terjadi. Tuhan tidak menolak hati yang remuk. Justru, pengakuan yang tulus membuka jalan bagi kasih karunia Tuhan untuk mengalir dan mengubahkan kita dari dalam, membersihkan, memulihkan, dan membentuk hidup yang baru. Karena itu, ambillah keputusan untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan kejujuran. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan apa yang perlu diubahkan. Lalu, serahkan setiap bagian hidup kita kepadanya. Saat kita membuka hati dan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, pemulihan tidak hanya menjadi harapan, tetapi menjadi kenyataan yang mengubahkan hidup kita sepenuhnya. Dia akan memerdekakan kita dari warisan negatif dan memulai warisan yang baru bagi generasi berikutnya, sehingga keluarga kita pun diubahkan menjadi rumah perjanjian yang memuliakan namanya. Bagian mana dalam hidup Anda yang perlu Anda akui dengan jujur di hadapan Tuhan? Mengapa Anda perlu berhenti menyalahkan orang lain atas kondisi hidup Anda? Langkah apa yang akan Anda ambil untuk memberi Tuhan ruang untuk mengubahkan diri Anda? Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati mengakui setiap kesalahan kami. Ampuni dan tahirkan hidup kami dari dosa. Lepaskan kami dari sikap menyalahkan orang lain. Bentuk hati kami agar peka terhadap suara-Mu dan mau diubahkan sepenuhnya. Pimpin kami hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemulihan dimulai ketika kita berhenti menyalahkan orang lain dan mulai mengizinkan Tuhan mengubah diri kita.